Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidaini illa zalim musyama faktubu wal yaktubu bainakum katibum bil ad wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahu falyaktub walyumlil lilladzi alaihil haqqu walyattaqillaha rabbahu wala yabhash minhu syai'an fa in kana alladzi alaihi haqqu syafi'a aw daifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumli waliyu bil ad wastashhidu syahidaini min rijalikum fa'illam yakunna rajulaini farajulu wamra'ataini mimman tarda'una minasyuhadai antadila ihdahuma fahtuzakira ihdahumal ukhra walayya basyuhada'u iza madu'u wala tash'amu'an taktubuhu syagiran aw kabiran illa azilil zakimu aksyatu indallahi wa aqwamu li syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum juna'u ala taktubuha wa ashhidu iza tabayyatum wala yudarra katibu wala syahid wa in tafa'alu fa innahu fusyuqum bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wa lahum bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis itu di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimpakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sedikit tidak mampu mengimpakkannya, maka hendaklah walinya mengimpakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemuh menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksilah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulit. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Laura, saya berasal dari Pontianak. Alasan saya memasuki Zoom ini, saya ingin mengetahui lagi tentang ilmu tentang Islamic marketing dan manajemen, dan saya juga ingin memperdalami lagi ilmu-ilmu itu. Materi kali ini yaitu tentang riba, di mana riba ini juga bersangkutan dengan berdagang, pasar, dan lain sebagainya. Yang dimana kita ketahui bahwa dalam berdagang ini merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan dengan adanya perantara jual beli, yaitu di mana para konsumen membeli dari produsen. Berdagang ini juga merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan dengan adanya perantara tersebut. Dan juga berdagang ini juga sudah dibahas di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah juga ayat 275, di mana bahwasanya Allah itu menghalalkan dagang dan mengharamkan riba, di mana dagang tersebut yaitu yang Allah halalkan itu sebagai jual beli, itu yang dihalalkan. Kalau riba itu diharamkan, yang dimana kita ketahui bahwa riba dan jual beli itu sangatlah berbeda. Dan juga kita membahas tentang riba, di mana riba ini mempunyai arti, yaitu secara bahasa itu tambahan atau ziyada. Kalau secara istilahnya, riba itu adalah adanya pengambilan tambahan dalam proses transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang dimana jika seseorang itu meminjam uang, maka ada bunganya atau digandakan dengan peminjamannya itu tersebut, yang itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Dan di sini juga kita dapat mengetahui macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 4, yaitu 1 riba fadhul, 2 riba qardi, 3 riba nasyi'ah, dan 4 riba hiyat. Selain riba juga kita membahas tentang pasar, di mana kita ketahui bahwa pasar ini terdiri dari semua pelanggan atau potensi yang memiliki kebutuhan atau keinginan seseorang. Dan dapat kita ketahui bahwa pasar ini juga sangat mementingkan kebutuhan atau keinginan para konsumennya, yang dimana kita ketahui bahwa pasar ini itu sangat penting di dunia. Dan pasar ini juga kita tuh harus mengetahui kebutuhan konsumen itu maunya apa, keinginannya itu apa. Dan selain pasar ini juga kita membahas tentang pemasarannya. Pemasaran di sini adalah sistem atau pengusaha dapat memenuhi kebutuhan para konsumennya. Pemasaran dalam Islam ini juga adalah sebuah pendisiplinan bisnis atau yang mengarah proses penciptaan, penawaran, dan perubahan di dalamnya. Di dalam pemasaran ini juga adanya marketing syariah. Yang marketing syariah ini juga memiliki karakteristiknya, yaitu seperti testis atau yang disebut rabania, etis atau akhlakiyah, atau
humanistis atau al-waqiah, dan juga adanya humanistis atau al-insaniyah. Di dalam itu yang disebutkan tadi itu memiliki nilai, di dalamnya itu memiliki nilai marketing tersendiri. Di sini juga, di situ juga kita dapat mengajarkan. Di sini juga kita mengajarkan menjadi manusia yang terkontrol. Maksudnya terkontrol di sini manusia yang berkeseimbangan, tidak menjadi manusia yang serakah akan keuntungannya, yaitu misalnya dia tuh melakukan secara cara untuk mengambil keuntungan di dalam tersebut. Dan pada umumnya bahwa konsep pemasaran masyarakat ini adalah konsep pemasarannya relatif baru. Dan konsep pemasaran masyarakat ini hanyalah menyoroti keinginan dan kebutuhan pasar, atau konsep ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan dari mata kuliah Islamic Marketing ini menjelaskan bahwa betapa haramnya riba dan yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.